Kasus dugaan pembunuhan anak dan ibu di wilayah Subang, Jawa Barat hingga kini masih terus bergulir. Teka-teki siapa pelakunya pun masih menjadi pertanyaan. Bagaimana kemudian perkembangan kasus ini dan apa yang sebetulnya terjadi? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Misteri terbunuhnya Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini belum juga terpecahkan. Pengakuan saksi yang berubah-ubah, tercemarnya TKP hingga minimnya alat bukti menjadi kendala serius bagi jajaran Polres Subang memecahkan kasus ini. Alhasil, hingga lebih dari 2 bulan, belum satu orang pun berhasil ditetapkan sebagai tersangka. Pembunuhan keji itu terjadi pada 18 Agustus 2021. Pagi masih terlalu muda saat Yosef Hidayat, ayah Amelia Mustika Ratu, yang juga suami Tuti Suhartini, berniat menemui putri kesayangan dan istri pertamanya. Lelaki paruh baya itu dikejutkan kondisi rumah yang tak wajar. Sebelum masuk itu kan lihat dulu ada ya di sebelahnya ada tukang ini PU ya gitu. Nah gitu. Udah gitu saya langsung pas masuk lihat mobil. Ini yang heran tadinya gitu. Jadi ada yang membingungkan. Kenapa pagi-pagi blok nggak sebiasanya gitu. Pas biasanya mobil menghadap ke dalam, ini pas mau masuk ada sudah lihat ke jalan gitu. Yang herannya itu lihat mobil itu sudah ininya terbuka jendelanya. Maka udah itu buka jaket, simpen di kursi itu, jaket merah itu simpen di kursi. Saya langsung buka, pas buka wah pas masuk ke dalam jadi rumah berantakan. Nah, coba digambarkan Pak, mobil dengan kursi yang tadi Bapak taruh jaketnya itu gimana sih posisinya? Ya, ini kan mobil di sebelah sininya, iya. Ini kursi kan ini di ini ada. Oke, terus Bapak taruh jaket itu di kursi. Terus buka pintu, sudah terbuka, masuk ke dalam. Saya lihat rumah sudah berantakan di situ. Nah, situ udah nggak ini. Jadi langsung panggil Amel, Mama, itu langsung. Ada pemikiran, maka telepon sekitar jam 7.24 di situ. Jadi jam 7.24 saya telepon Amel. Hanya memanggil, tidak berdering. Gagal menemukan anak dan istrinya, Yosef meminta bantuan warga yang bekerja di depan rumahnya, sementara Yosef sendiri melapor ke polisi dengan dugaan ada yang menculik anak dan istrinya. Saat kembali bersama polisi, warga sudah memadati lokasi kejadian. Bapak waktu pertama kali datang ke rumah nggak melihat ada itu? Iya, justru saya kan makanya ini cerita kan saya tidak, kalau begitu tahu saya buka langsung saya mungkin. Yang namanya ke anak istri kalau gitu. Iya. Tapi yang melihat malah masyarakat ya Pak ya? Masyarakat. Tapi itu posisi mobil tidak terbuka? Iya, waktu itu tidak. Posisi mobil kacanya terbuka, ininya nggak buka. Iya, maksudnya pintunya. Kunci mobilnya nggak ada kan gitu kan? Nggak ada. Jadi tapi waktu datang nggak ngelihat itu, tapi masyarakat yang melihat. Iya. Nah, terus Pak setelah tadi warga tahu bahwa diduga ada orang ya di dalam mobil itu, terus apa yang dilakukan Pak setelah itu?
ada yang langsung ngasih tahu. Tadinya saya mau masuk lagi, sini tuh ada. Jadi tapi langsung dia juga ngasih tahu, tuh jangan didekati, kamu nanti, nah gitu. Jadi saya itu tadinya mau gitu. Iya, saya tuh ambisi ingin ini, tapi pada nahan nggak boleh. Ya akhirnya jadi saya pusing gimana kan, jadi mau masuk nggak boleh, jadi walah ini kepala jadi. Polisi kemudian mengamankan tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kedua jasad korban. Kedua jenazah korban diotopsi. Hasilnya, korban diketahui tewas akibat hantaman benda tumpul. Ibu Tuti diperkirakan tewas lebih dahulu. Sementara Amelia yang sempat dianiaya, tewas 5 jam kemudian. Selain itu, polisi juga memeriksa secara rinci bagian-bagian mobil milik korban guna menemukan jejak pelaku. Tentu saja, keluarga amat terpukul dengan kejadian ini. Apalagi bagi Yosef, Amelia adalah putri kesayangannya. Kalau selama ini Pak, hubungan Pak Yosef dengan Bu Tuti dan juga Amelia seperti apa Pak? Sebetulnya kalau dikatakan ini saya sangat baik sekali. Kendaraan juga dia yang mau, saya belinya juga nggak tahu karena dia pengen sekali ya. Oh tidak ada masalah apapun artinya ya? Justru kalau ini ya anak saya sampai begini, Papa, Ame mau kerja, nah Ame mau kerja, saya ingin membalas budi atas kebaikan Papa. Papa telah menyekolahkan Ame sampai selesai kuliah, itu saya ingin tanyakan, itu yang ini. Oke. Nah kalau dengan Yoris Pak? Ya kalau yang namanya orang tua selalu baik. Ya terserah bagaimana tanggapan anak saya, walaupun bagaimana. Cuma seingat saya selalu ingin mendekat. Gimana dia yang ya nggak tahu apa kepada. Maaf karena dengan kejadian apakah mencurigai bapaknya sama sekali. Bapak dikatakan Bapak tidak melakukan dan Bapak tidak pernah menyuruh siapapun. Itu yang saya sampaikan. Sementara Yoris Amanullah, kakak kandung Amelia, juga berharap pembunuh ibu dan adiknya dapat segera ditangkap. Cepat ketangkap demi Allah Rasulullah, harus ketangkap pelakunya. Kalau bisa dihukum mati, Namun harapan tinggallah harapan. Sebab hingga kini pelaku pembunuhan ibu dan anak ini masih bebas menghirup udara segar tanpa bisa disentuh aparat berwenang. Setelah kejadian ini, kasus ini kan kemudian dibuka ke publik, Ya, masuk ke tahap penyelidikan. Betul. Apa yang kemudian Yoris ini bisa amati yang terjadi di yayasan dan juga orang-orang ini? Ya mungkin lebih cenderung ini kalau Papa itu sekarang ingin membuka ya sebenarnya untuk ya mungkin ada pencairan atau gimana kan gitu. Tapi kalau AA sih lebih cenderung kepada lebih baik vakum dulu soalnya pengen beres dulu perkara ini sih, pengen mengungkap siapa sih pelakunya sih, seperti itu. Jajaran kepolisian seolah tengah menghadapi jalan buntu. Selain alat bukti yang tidak banyak, polisi juga menghadapi kendala pernyataan saksi yang berubah-ubah. Apalagi salah seorang saksi kunci yaitu Ramdhanu alias Danu berulang kali mengubah pernyataannya. Yang paling akhir adalah sehari pasca kejadian, Danu menyatakan dirinya bersama seorang anggota bantuan polisi atau Banpol memasuki tempat kejadian perkara yang sudah diberi garis polisi. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa pernyataan Danu berubah-ubah? Mengapa Danu nekat menerobos garis polisi? Siapa pula oknum Banpol yang bersama Danu? Sudahkah jajaran kepolisian memeriksanya? Pertanyaan-pertanyaan ini belakangan semakin membuat kasus ini menjadi absurd.